Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercerahkan kepada baginda kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini saya Abdullah dari kelas MBSB 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan tentang bisnis kreatif. Nah, kita akan mengenal lebih jauh tentang bisnis kreatif. Nah, apa aja sih pembahasan tentang bisnis kreatif tersebut atau industri kreatif tersebut? Nah, mari kita bahas di sini. Yang pertama, kita akan mengetahui bahwa pengertian dari bisnis kreatif atau industri kreatif. Dua karakteristik dari industri kreatif, jenis-jenis industri kreatif, dan yang keempat, kita akan mendengarkan cerita tentang video sukses story industri kreatif. Nah, mari kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Yang pertama adalah bisnis kreatif itu sendiri. Nah, pengertian bisnis kreatif atau industri kreatif. Yang pertama, bisnis kreatif adalah semua unsur usaha seperti fasilitas produksi, distribusi dalam industri, seni, desain, budaya, serta inovasi. Yang kedua, industri kreatif ini sebenarnya adalah suatu kegiatan perekonomian yang dibuat dari hasil ide, kemampuan, kreativitas seseorang. Yang bisa dibilang industri kreatif ini adalah proses memproduksi barang atau jasa melalui proses kreatif di dalamnya. Nah, menurut Departemen Perdagangan Republik Indonesia tahun 2009, industri kreatif adalah industri yang berasal dari permanfaatan keterampilan, kreativitas, bakat yang dimiliki individu menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan. Hawkins menjelaskan bahwa industri kreatif adalah industri yang memiliki keunggulan pada sektor kreativitas dalam memproduksi berbagai macam produk, barang, atau jasa. Menurut UK DCM Task Force 1998, industri kreatif adalah industri yang berasal dari kreativitas individu secara potensial mampu menciptakan kekayaan dan lapangan pekerjaan melalui eksploitasi dan pembangkitan daya cipta dan kekayaan intelektual individu tersebut. Nah, dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa industri kreatif itu adalah industri yang mau mengembangkan ide-ide kreatif dari karyawannya tersebut atau dari individu-individu tersebut untuk menciptakan mungkin lapangan kerja, membuat lapangan kerja itu menjadi sejahtera, membangun produk, bermacam-macam produk, dan bisa membangun, akhirnya ada job-job kerjaan tambahan dan banyak lapangan kerja tercipta. Nah, disitulah pengertian industri kreatif, karena dia akan menciptakan bermacam-macam produk sekreatif-kreatifnya dia atau kreatif individunya tersebut. Nah, yang kedua akan kita membahas tentang karakteristik industri kreatif. Ya, dari karakteristik industri kreatif sendiri, yang pertama berinovasi dan berimajinasi. Nah, seseorang kreatif entrepreneur ataupun industri kreatif harus memiliki atau berinovasi dan berimajinasi menciptakan hal yang baru, yang lebih diperhatikan, lebih menarik perhatian klien dan target pasar. Nah, jadi kita harus membuat produk yang lebih menarik untuk menarik daya pasar dan klien kita. Nah, kita membuat karya-karya yang berimajinasi, berinovasi yang sangat membuat unik. Nah, yang kedua adalah memiliki jiwa kompetitif. Ya. Banyak saingan dalam bentuk mungkin kreatif entrepreneur, tentunya menuntut kamu untuk memiliki jiwa yang kompetitif ya, dan tidak takut untuk bersaing dengan orang lain. Jika kamu memiliki sifat ini, tentunya kamu akan berani selalu berinovasi, berkembang, melakukan bisnis berbasis kreatif ini. Jadi kita tuh harus memiliki jiwa yang kompetitif, yang harus berani bersaing, jangan takut kalah saing gitu. Nah, yang ketiga, kita harus mengambil resiko. Nah, jelas kita seorang industri kreatif ataupun kreatif entrepreneur, bisnis kreatif gitu, kita harus berani mengambil resiko saat menjalankan bisnis. Tentunya kita harus berani
mengambil jalan sesuai dengan rencana kita. Nah, mungkin di tengah jalan kita ada kegagalan, maka itu termasuk proses. Nah, kita harus bangkit. Ketika kita gagal, kita bangkit dan kita akan mempelajari dari kegagalan kita menuju hal yang tidak bisa diulang lagi sesuai dengan kegagalan kita. Jadi ketika kita gagal, kita akan bangkit dan kita akan menutupi lubang yang ada di situ. Nah, yang keempat adalah jujur. Nah, seorang entrepreneur ataupun kreatif entrepreneur ataupun industri kreatif, dia harus jujur, harus memiliki karya yang memang tentunya jujur di dalamnya itu, seperti kita dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tentunya panutan kita sebagai seorang muslim. Kita harus jujur, produk barang kita harus jujur dalam mendetailkan tentang barang tersebut. Yang kelima adalah berani menghadapi kritik. Jelas tentunya ketika kita berinovasi ataupun membuat kreatif yang terbaru, maka kita akan dikritik, apaan sih ini, apaan sih itu. Tapi kita harus berani, harus menerima menghadapi kritik orang lain. Bisa jadi kritik orang lain itu benar, akhirnya kita memperbaiki apa yang lebih baik. Ataupun ketika orang lain itu salah, maka kita berani menunjukkan bahwa kita itu benar. Ini kita pembahasan selanjutnya, yaitu jenis-jenis industri kreatif. Di dalam industri kreatif ada arsitektur, ya mungkin kita tentang arsitek, banyak perumahan-perumahan ataupun dia membangun perumahan itu dengan kreatif mungkin. Periklanan, dia bisa membangun industri kreatif, dia bisa membuat iklan semenarik mungkin. Film, fotografi atau video itu bisa membuat sekreatif mungkin. Fashion juga termasuk, bisa membuat bermacam-macam baju, batiknya bisa dibuat bermacam-macam. Musik bisa kreatif, musiknya genre apa, televisi, radio, kerajinan, begitu juga dengan desain, pasti memiliki kreativitas masing-masing. Dia akan mengubah tampilan produk beda dengan satu sama lain gitu. Biasanya mereka memiliki dasar kreatif masing-masing. Itulah industri kreatif yang masing-masing memiliki punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita lanjut. Ini adalah contoh kisah anak muda sukses ya, membawa produk Indonesia mendunia ya. Indonesia memperingati Hari Sumpah Pemuda jatuh setiap tanggal 28 Oktober. Semangat Sumpah Pemuda bisa dimaknai dengan berbagai cara di masa sekarang sesuai dengan kemampuan masing-masing orang. Di bidang ekonomi salah satunya dengan mengenalkan produk kreatif karya anak negeri dan membawa nama Indonesia ke mancanegara, seperti yang dilakukan oleh 3 anak muda yang dibilang sukses membangun usaha. Mereka adalah Monica Amadea 25 tahun, Kevin Naftali 28 tahun, dan Pocut Yasmin 25 tahun. Keseriusan dan jiwa pantang menyerah membawa mereka sukses mendirikan usaha di usia muda. Bahkan dan kini sudah berhasil mendunia. Berikut adalah beberapa kisah inspirasi dari para pemuda-pemudi yang membawa nama bangsa kita. Ini adalah brandnya. Yang pertama adalah Monomoli, pakaian untuk semua ukuran tubuh. Ini merupakan produk fashion perempuan yang didirikan Monica Amadea saat berusia 20 tahun. Umurnya muda, 20 tahun. Semua ini dimulai karena dia harus membiayai kuliahnya sendiri. Monica saat itu membangun bisnis kecil-kecilan, menjadi reseller baju wanita tren. Wanita lulusan hubungan internasional ini mempelajari tentang strategi bisnis secara otodidak. Kegigihan mendorongnya untuk membuat produk baju sendiri dan menjualnya ke platform e-commerce Shopee pada tahun 2017. Karena dibanjiri permintaan oleh para konsumen, dia memiliki misi untuk menghadirkan pilihan pakaian perempuan dengan inklusif bagi semua ukuran tubuh perempuan masuk ke dalam platform digital untuk mengembangkan bisnis menjadi salah satu pilihan terbaik kemajuan bisnis saya, kata Monica pada Antara Kamis. Jadi dia tuh memiliki dari sebuah masalah maka timbullah solusi. Dia tuh memikirkan adanya masalah karena banyaknya permintaan. Maka dia akan berpikir kreatif untuk membangun solusinya. Maka dia membuat pakaian untuk semua ukuran tubuh. Salah satu alasan membuat
masuk ke dalam platform digital adalah karena target pasarnya kebanyakan sudah melek dengan teknologi dan terbiasa belanja di e-commerce. Kalau dari Shopee kita bisa terima hingga ribuan pesanan, dan hingga kini kita bisa mendapatkan pesanan stabil hingga ratusan per hari. Itu dari pertama mencoba-coba reseller hingga dia memiliki brand sendiri. Monomoly kini sudah berhasil melakukan ekspor ke Singapura, Malaysia, Thailand. Usaha ekspor ini tak lepas dari bantuan Shopee yang memudahkan dalam proses penjualan pengiriman. Ini semua dibantu oleh Shopee. Prosesnya mudah, sama seperti kita jual barang pengguna di dalam luar negeri. Senang banget sih bisa go internasional, kata Monica. Nah, itulah cerita dari Monica. Nah, kita kembali ke cerita selanjutnya, yaitu Kevasco, sweater rajut Indonesia mendunia. Selain Monica, ada juga Kevin Naftali yang berusia 28 tahun dengan produk fashion pria bernama Kevasco. Tahun 2011, Kevin menjual produk knitwear yang cukup berbeda dengan produk-produk fashion laki-laki yang dijual di pasaran kala itu. Setelah menurunkan idealismenya, mulai membaca pasar pada tahun 2017-2018, Kevin mulai fokus untuk menambahkan produk lifewear. Selain Monica, ada juga Kevin Naftali yang berusia 28 tahun dengan produk fashion pria Kevasco. Tahun 2011, Kevin menjual produk knitwear cukup berbeda dengan produk fashion laki-laki dijual di pasaran kala itu. Nah, setelah menurunkan idealismenya, mulai membaca pasar pada tahun 2017-2018, mulai fokus untuk menambahkan produk lifewear. Nah, jadi dia itu dari menjual produk-produk biasa fashion laki-laki dijual di pasaran ya. Nah, dia terus 2017-2018, setelah itu dia baru mulai untuk menambahkan produk lifewear. Nah, setelah 2017-2018, Kevin pun mulai menambahkan produk lifewear-nya. Nah, ketika Kevin itu mau berkembang, dia mau memikirkan apa solusinya. Kevin menjelaskan bahwa kehadiran e-commerce seperti Shopee sangat membantu perkembangan merek fashion lokal yang masih kecil menjadi platform yang menyediakan permintaan cukup stabil. Terlebih dengan adanya berbagai kampanye dengan promo-promo menarik, industri fashion secara luas awalnya terkena dampak saat pandemi, tapi omset Kevas di Shopee berhasil naik 2 kali lipat di tahun 2020 jika dibandingkan dengan 2019 berkat penjualan e-commerce. Kita dulu pernah ekspor, tapi itu hand carry, titip sama temen kita yang megang kuliah di luar negeri. Tapi sayang jumlahnya hanya bisa sedikit saja, dan itu pun saat temen kita lagi pulang ke Indonesia saja tuh. Nah, jadi dia memanfaatkan e-commerce. Ya, ini adalah digital. Nah, kita memanfaatkan dengan meleknya teknologi. Kini sejak adanya program ekspor Shopee, Kevin dengan mudah mengekspor produk ke Singapura, Thailand, serta meraih omset hingga 25% hanya dari ekspor. Nah, ikut sertaan Kevasco di program ekspor Shopee Singapura Thailand sejak tahun 2019 mencatat perkembangan yang sangat baik hingga kini, 20-25% omset penjualan Shopee. Itu dari Shopee 20-25%. Nah, kita lanjut ke cerita selanjutnya. Ini Tamecha. Nah, berbeda dengan Pocut, Yasmin memulai bisnisnya saat itu dia masih kuliah berbekal dengan kemampuan Photoshop yang dia miliki. Yasmin menjual berbagai macam-macam stiker, pin, dan printables, ya ini lainnya, sambil berbagai tugas dan jurusan arsitektur yang dijalannya. Tahun 2018, Yasmin membuka toko di Shopee mengekspansi produknya. Karena itu Yasmin sudah mendedikasikan 100% untuk mengembangkan Tamecha. Dia memiliki misi untuk menambahkan ke pasar global. Nah, jadi Yasmin mengaku memasang iklan di Instagram untuk mengait pasar di 3 negara tersebut. Nah, jadi dia tuh memasarkan di 3 negara. Tak sedikit dari konsumen terpapar iklan tersebut menanyakan lebih lanjut terkait tentang produk yang dijual. Nah, untuk membelinya melalui
e-commerce yakni Shopee. Sebelum Yasmin pernah melakukan ekspor secara mandiri setelah menerima pesanan di Instagram, namun tidak sedikit calon pembeli yang akhirnya gagal karena ongkos kirim yang cukup mahal. Itu dulu karena ekspor yang mahal. Menurut Yasmin, keikutsertaan Tamecha dalam program ekspor Shopee ini sangat membantu, terlebih lagi terkait logistik ya. Dari kisah yang banyak tersebut kita melihat bahwa Shopee atau e-commerce atau platform digital itu sangat membantu kita untuk memperluas produk kita dan untuk memperkenalkan produk kita pada dunia, bahwa kita bisa produk Indonesia, produk lokal ini bukan main-main. Dari 3 produk tersebut, dari Monomoly, Tamecha, dan Kevasco itu bisa masuk mendunia padahal dia produk lokal yang mungkin kita kebanyakan meremehkan. Mungkin ini sekian dari saya tentang penjelasan dengan bisnis kreatif. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.